Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khair ya'lamukumullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Sadaqallahul azim. Terjemahannya secara umum, haji adalah berapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu, maka kerjakanlah haji, maka tidak boleh ada rafas, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Maha benar Allah yang maha agung. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan, saya memberi judul sedikit tentang bekal umroh, itu perjalanan yang mendekat kepada Allah. Jadi apa yang Bapak Ibu lakukan ini itu agak berbeda ya dengan perjalanan ke tempat-tempat yang lain. Jadi memang targetnya adalah ada perubahan, ada rasa dekat dengan Allah. Maka itu perlu persiapan. Kalau hanya nanti banyak jalan-jalannya saja, ya kan, di Madinah, di Makkah, nah saya khawatirnya nanti kita tidak ketemu sama Allah. Ada satu orang jemaah bilang kepada Buya Hamka, Buya, saya pergi haji bertemu dengan pelacur di Makkah. Apa maksudnya itu, Pak? Ya, bayangkan di Makkah dia bertemu dengan pelacur. Kata Buya Hamka, saya pergi ke Amerika tidak pernah ketemu dengan pelacur. Masa iya Buya, di Amerika tidak ketemu dengan pelacur? Kata Buya Hamka, karena saya tidak mencari pelacur ke situ, maka saya tidak bertemu. Maka orang itu akan bertemu dengan apa yang dia cari. Sebenarnya ingin menjatuhkan bahwa ternyata di Makkah itu ada pelacur. Kan itu sebenarnya, Pak. Ya, Allah tidak akan mempertemukan kita dengan siapapun kalau tidak kita cari. Nah, kalau ibu-ibu, bapak-bapak ingin mencari Allah, ya kan, maka itu dari sini memang, ya kan, mencari Allah. Bukan mencari karpet, bukan mencari ametasi, atau ametasi itu Bu, ya kan, sendok warna ameh, ya, cerek warna ameh, gitu ya. Kalau yang kita cari itu adalah yang kita inginkan hari ini, ya insya Allah, maka kita akan bertemu dengan apa yang kita cari. Maka itu perlu bekal, Pak. Ya, kita perlu bekal yang luar biasa untuk hadir di sini. Ya kan? Nah, pertama sekali lihat di sini. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu. Haji itu ada umrohnya. Jadi ada haji dan umroh, ada umroh mandiri. Jadi Bapak Ibu besok itu disebut dengan umroh mandiri. Karena kita tidak melakukan haji. Jadi ada haji yang bergabung dengan umroh, atau umroh yang bergabung dengan haji. Ada yang umrohnya mandiri. Orang umroh tidak haji, tapi orang haji pasti melaksanakan
umroh. Jadi kedua-duanya ini, baik persiapan bekal untuk haji ataupun bekal untuk umroh. Berbekallah kata Rasulullah, karena bekal yang terbaik itu adalah takwa. Oh, kalau begitu sebelum berangkat haji atau sebelum berangkat umroh, jadilah kita dulu orang-orang yang bertakwa, ya kan? Sehingga nanti Bapak Ibu dimudahkan di situ, ya kan? Sudah terbiasa enggak Pak sholat berjamaah di situ? Sudah, semua yang mudah besok, ya kan? Sudah terbiasa enggak ibu-ibu bangun jam 3 malam? Sudah terbiasa? Nah, kalau belum biasakan, karena besok tuh bangunnya jam 3, mandi, menuju ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Sudah biasa enggak hari ini berzikir? Ya kan? Perbanyak istighfar, perbanyak membaca kalimat-kalimat zikir, maka subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, astagfirullah. Perbanyak saja. Orang kalau sudah memperbanyak mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, nanti kalimat yang tidak baik itu ditolaknya, Pak. Ya, ditolaknya itu. Orang kalau sudah biasa baca Quran, itu rohnya nanti itu, rohani itu menolak yang bertentangan dengan Al-Quran. Maka itu hari ini harus mulai. Ya kan? Ibu-ibu yang akan berangkat umpamanya, ada yang berangkat di Agustus, masih ada yang berangkat. Berarti September. Ya, masih ada waktu untuk latihan. Berapa targetnya satu hari itu, berapa targetnya baca Quran. Ya kan? Nah, lalu nanti ikut-ikut pengajian gitu. Ya kan, supaya dapat ilmu. Malah dulu banyaknya ulama-ulama pergi ke Makkah itu bukan hanya pergi ibadah, tapi pulangnya jadi ulama, dapat ilmu, Pak. Nah, nanti ada kajian-kajian, nanti diikuti. Nah, tentu terbiasa dengan di sini. Maka berbekallah, bekal yang terbaik itu adalah takwa. Kita lihat di sini Bapak Ibu. Pertama, kita ini akan dekat dengan Allah. Allah itu Al-Qudus. Betul nggak? Salah satu asma Allah adalah Al-Qudus. Lalu kita datang ke dua kota suci, yaitu Makkah dan Madinah. Ya, kita akan datang ke kota suci. Kita bertemu dengan yang maha suci. Maka mohon maaf agak tegas sedikit, kalau lagi ibadah Bapak Ibu jangan nanti pakai HP. Sedang tawaf pakai HP, sedang sa'i pakai HP. Enggak, jangan. Karena itu semuanya adalah ibadah umroh kan. Rukun umroh itu kan cuma 4 ya. 1, niat ihram di miqat. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, sa'i. Yang keempat, gunting rambut. Nah, kerjakan itu semuanya dalam keadaan berurutan. Karena semuanya itu ibadah, maka jangan dicampur. Nanti kalau ingin foto-foto, Bapak Ibu masih ada waktu lama di situ. Abah foto sih siang malam besok, Pak. Izin kami Ustaz. Sudah subuh aku beko sampai malam kami Ustaz. Mangga tuh, pergi foto-foto saya. Nah, kalau dah cukup 36 roll abali yang dulu kan pakai roll nah. Ya kan tak cukup beko apa namanya? Memorinya beko tambah memori luar beko. Ya nah, tapi jangan dicampur untuk ibadah. Ini paham dulu, Pak. Kesucian kita dekat kepada yang maha suci. Kita berada di tempat yang suci. Jangan-jangan nanti kita tidak ketemu dengan Allah di situ. Ya, jangan nanti tidak ketemu. Karena dia asik dengan WA-nya. Dia asik dengan selfie-nya. Walaupun selfie tidak baik. Ya tak? Selfie ku tinggal di situ. Hanya bawa ke situ. Tidak ketemu dengan Allah.
Dia asik dengan dirinya sendiri. Maka itu kemaksiatan yang sekecil pun itu harus ditinggalkan. Kedurhakaan yang sekecil pun sudah berada di dekat Ka'bah. Dia tidak mengingat Allah, tapi dia mengingat video-video yang dia tonton di YouTube. Video-video yang dia tonton di apa lagi? TikTok. Ya masih ada, Pak. Lihat di sini masih ada. Dia sudah berada di masjid, tapi yang ditengoknya WA, yang ditengoknya TikTok, yang ditengoknya ya kan, enggak jamaah siko deh, Pak. Sampai lainnya. Siko sampai sama siapa nggak itu nya. Iya kan? Ini perlu dipahamkan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kita menghabiskan dana yang besar. Tujuannya perjalanan mendekatkan diri kepada Allah. Ya kan? Ya, karena kita akan mendapatkan nanti umroh itu menghapuskan dosa-dosa kita kan. Nah, kemudian hilangkan rasa sombong, Pak. Dari kini tidak ada bangga kita dengan pergi. Ini bukan masalah mampu tidak mampu. Ini masalahnya mau dekat dengan Allah apa tidak. Menganggap remeh orang lain, menganggap enteng orang lain. Ya kan? Batrul haq wa ghamtun nas, itu sombong. Takabur, ongas. Kalau di situ bagi utang. Kamu Ibu baik keluar sontak sase beko. Kan sase lah kali-kali lewat situ mah. Itulah kesombongan. Iya kan? Ya sase. Ambolah berkali-kali ke Mekah itu Bapak Ibu. Pernah satu kali membawa jemaah 1.000 sabale orang. 3 jam sase coba ya kan. Hah? Kan itu 24 jam. Kok bisa sase gitu ha? Nggak nampak jalan gitu Bu. Alhamdulillah Pak, Abu Gunuan bahasa Arab nggak ngerti lu orang bahasa Arab ada. Yang lainnya mau tanya bahasa Arab. Mungkin ditutui lo pengananya untuk menjawab Pak. Ditanya bahasa Inggris Pak, ndaknya ngerti lo. Alah kali kau jawab. Nggak mungkinnya cuma Rasul Minang Rasul kan. Ya kan? Berduduk oleh Pak. Tanya cik-cik, Bapak Ibu, kau awal atas asik kau. Ada lah habis minumnya Pak. Tanya, ada nak tadi? Mulai yang Bu, tanya cik-cik. Rasul nak ada nan salah Rasul ada Ustaz. Kok apa yang Bu kecian tadi itu nyonya? Apa yang Bu kecian coba? Payu aja Ustaz lah, payu Ustaz lah. Ustaz kau lacuk kemari, anak saksi awak do. Oh itu masalahnya. Ustaz kau lacuk kemari Pak, ndak saksi awak do. Kece Allah, aci bola je Ustaz kalian do kau ndak saksi. Je Ustaz kalian ini saksi be kau Allah. Ya kan? Nah, itu masalahnya. Harusnya insya Allah, bukan menyombong diri membangga itu Pak. Kata-kata kita itu, iya kan? Tapi beko makan nangga lama deh, yo lama makan kok. Ibu je banyak benar beko, mencret beko, ikon benar makan awak lah biasa di Padang koko ma. Ya itu nyo Pak. Tiba di situ nak jadi biasa lah, mencret. Au beknya istighfar. Ya, istighfar. Maka itu disiapkan Pak, hilangkan rasa bangga. Oh, umroh ini ibadah, tidak perlu Pak. Kalau ibu bapak nanti bertemu, ini kan beda-beda nanti nih. Pikiran berbeda, background kita berbeda, ilmu kita berbeda kan. Kalau ibu merasa benar, tidak perlu dibantah. Tidak perlu pun menanamkan, wah yang benar begini, tidak. Siapa yang meninggalkan berbantah-bantahan, padahal dia benar, maka Allah akan membangunkan satu rumah nanti di pinggir sungai sorga. Batu atau Pak? Benar Pak, tapi awak tinggalan. Udahlah. Babantah jo kawan, manang awak, hilang kawan awak. Babantahan jo bos, manang awak, ane hilang. Karajo hilang Pak. Ya dah. Berbantahan jo saudara, manang awak, apa yang hilang? Saudara awak hilang. Babantahan jo kawan, manang awak, apa yang hilang? Kawan. Tu aku nanya.
Iya kan? Yang benar saja bisa kita tinggalkan. Apalagi yang tidak benar Pak, karya lu anggapnya tuh. Karya namanya? Karya ngok gitu ya. Nah, nggak usah Pak, besok mulai dari berangkat ini sampai nanti pulang nggak usah bicara-bicara. Udahlah, mau Anies mau jadi gubernur, nggak jadi gubernur tuh nggak usah nawak. Nah nawak dah juga memilih, mana lo itu kan para bian. Nggak kena jawab kan mah. Ya kan? Nggak ada zikir nanti situ do. Mau Ridwan Kamil, mau Anies, mau Prabowo, mau Jokowi, siapa lagi itu yang mau jadi gubernur? Ahok, siapa lagi? Nggak ada urusannya Jawa. Oh, KP umroh. Nah, entah kau nyawa umroh Pak. Ya kan sudahlah, itu urusan mereka lah. Abi memori untuk memikirkan itu. Dah, mulai Bapak Ibu. Ya kan? Dah, nggak usah berbantah-bantahan. Ya kan? Ini memang agak sensitif Pak, harta ini. Harta yang dibawa itu jangan bercampur sedikit pun. Nah, itu ya. Barang bayi Pak. Ada yang 27 juta, 28 juta, ada yang 30 juta lah. Nah, tolong diperiksa. Sisian atau jobare, karena kita tuju di situ adalah kesucian bersama Allah. 2007 balik, amo membimbing jemaah haji 3 hari di Madinah baru paham. Hilang living cost. Waktu itu living cost kok masih 1.500 rial. Abo tanya di mana hilangnya Pak Ji? Itulah Ustaz nanda takana do kan. Lah 3 hari baru takana gitu. Aba akal Ibu. Living cost hilang tambah lo rupiah. Aman Pak, tenang Pak. Sawantale wak pai ke Masjid Nabawi. Ambo aja Pak doa, ambo berdoa, istri Pak berdoa. Doanya Ustaz, ya Allah, kalau bacampur jonan haram ya Allah, tabang ambo lah piti itu. Tapi kalau halal ya Allah, balian. Itu halal mau Ustaz, halal mau Ustaz. Indah, apa berdoa beko di Masjid Nabawi? Ya Allah, kalau halal uang itu balian. Kalau indah halal bacampur atau bang ambo lah ya Allah. Lihat Allah dia Pak. Jadi Ustaz, ambo mendoa Allah beko. Ya Allah, kalau halal uang jemaah aku balian ya Allah. Tapi kalau indah halal bilanya hilang. Bagian dari mengurangi harta yang tidak halal. Dan ini kisah Bapak Ibu. Selesai dari Masjid Nabawi, saya lebih duluan pulang ke hotel. Kira-kira ada 400 sampai 600 meter lah dari gerbang Masjid Nabawi itu Pak. Ya kan? Sampai saya di hotel, baru di lobi, apa katanya? Huna, ini dia katanya. Kira tiba orang mantan piti itu Pak. Mantan piti itu lengkap. Itu kalau dijamin Bapak Ibu. Ya, kan minta kepada Allah pasti Allah akan kembalikan. Lalu buat tanyaan, kok setelah 3 hari lo diantaan? Kiranya Pak, dari bandara menuju ke hotel, di situ tak cici piti itu, dia te bangku, te kursi. Biasanya sopir kok Pak tiba di poolnya itu beko ada naiknya yang memerasian, tapi nan sekali kuinyo yang memerasian. Baik itulah cara Allah menolongnya Pak. Inyo langsung sopir tuh tentunya tahu. Kok jemaah ambo tadi kok itu Pak. Yang mau bawa tadi tahunya hotelnya. Coba kalau orang lain tapi kalau Allah ingin menyelamatkan, sejalannya. Kenapa dia tidak antarkan langsung Pak? Karena rute busnya ndak ada ke situ. Tentunya beko mantan orang. Lo kenapa lain mantan orang? Kenapa lain? Lah 3 hari ko dapet lanyo izin. Ya kan? Untuk mantahan deteksi Pak. Coba bayangkan. Jadi kalau betul-betul yang kita bawa itu adalah yang halal. Karena Rasulullah mengatakan, Innallaha tayyib, la yuqbalu illa tayyib. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Jadi kalau ada harta-harta yang tercampur yang kita bawa, mohon maaf, selesaikan hari ini.
sebelum kita berangkat. Ini hadis Muslim, dalam Sahih Muslim. Allah itu baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Makanya kita bawa itu yang baik. Nah, artinya Bapak Ibu, Allah hanya menerima amalan, ibadah, perbuatan dengan niat yang ikhlas, serta digunakan dari cara yang halal. Insya Allah, Pak. Malahan itu bukan diterima saja, akan diganti dengan yang lebih baik. Makanya orang pergi umroh, pergi haji, alun-alun miskin pulang lagi, Pak. Kecuali haji miskin. Haji miskin kan itu di Bukit Tinggi nak. Namanya haji miskin. Ya kan? Maka dari itu Bapak-bapak yang dimuliakan, bersihkan hubungan kita dengan Allah, hubungan dengan harta, sekarang hubungan dengan manusia. Ambo ingin berbagi sedikit. Yang suami istri pergi besok, ya kan? Selesaikan hubungan jo istri jo suami di siku dulu. Ya. Labar tahun, saya nampak jo istri, jo suami. Tuh, dua. Apa? Banyak kilonya mah. Ya kan? Labar tahun, apa labar tahun menikah? 39 tahun. Ya kan? Itu nakah dinolkan tuh. Awak barangke ku dinolkan kayak di pom bensin, Pak. Pak, ya, mulai dari angka 0. Maafkan, Pak. Barasian kesalahan istri oleh istri, barasian kesalahan suami. Supaya betul-betul nanti ambo aja menyelesaikan, Pak. Heboh saja berdua. Masalah yang saya di Mina tu, heboh tu. Mambuin kopi saja di Arafah tu kan ada tu tampe ayah panehnya tu. Heboh tu. Malah ada yang ndak amuh sekali, Pak. Ndak amuh saja mau urus sudahnya, kamu panggil ya. Malah ada ibu yang lain yang mengurus. Kamu tanyaan ibu istrinya kau coba. Ndak Ustaz. Istrinya mah tu belakang je. Pak kau ndak, you nak mau yang urus Ustaz je. Awak ibu lo jali aja kan? Ya Allah. Ya nak, mau panggil ya. Ya kan? Pak kau ndak ibu urus apa coba? Oh, kamilah tekan kontrak perjanjian Ustaz. Mulai berangkat dari Padang sampai pulang ke Padang, itu urus diri masing-masing. Ya Allah. Itu loh perjanjiannya, Pak. Ngurus diri masing-masing. Alun tiba di akhirat le, Pak. Di dunia aja baru. Ya kan? Apa kau berani buat perjanjian begitu? Ya Pak, kau lah gaek Ustaz. Itu akibatnya, Pak. Jadi kalau awak lagi gaek, kau nampaknya urus sendiri seorang nampaknya. Ya nak? Justru sekian lama kita berumah tangga, aikolah boleh menjadikan layakku nama itu honeymoon. Apa itu honeymoon? Bulan madu, ya. Itu jangan dikira Bapak Ibu. Insya Allah kalau diselesaikan, Pak, selesaikan suami istri dengan anak, karib kerabat, tetangga. Mungkin ini salah satu diantaranya. Kenapa orang melakukan walimatus safar itu, Pak? Berdoa-doa ketek itu tujuannya bukan hanya itu, tapi adalah membersihkan hubungan kita dengan para orang-orang yang pernah kita berhubungan, tetangga, karib kerabat, gitu ya. Nah, kapan perlu ya buka sajalah lembaran wal afina anin nas. Enggak apa-apa, awak pun minta. Insya Allah, Pak, ambo ingin berangkat ke tanah suci, pergi umroh, selama kau bergaul jawab, Pak, ya tolong dimaafkan ibu, tolong, gitu ya, sehingga jalan ambo bisa dekat dengan Allah. Tidak ada masalah. Oh, nyok komentar lo orang start pergi umroh sih barulah bantu itu. Orang hajian yang ada. Jangan singgung lo, Pak. Biasa aja urusannya lo. Urusan awak ingin membersihkan diri yang berhubungan dengan manusia. Jadi hubungan dengan Allah itu tetap berhubungan dengan manusia. Hablum minallah, hablum minan nas. Ridallah, ridal walidain. Sutullah, sutul walidain. Berarti ada hubungan juga. Keriduan Allah itu dengan keriduan orang tua. Ya kan, murka Allah itu ada hubungannya juga dengan murkanya
orang tua, berarti ada hubungan dengan manusia. Nah, kalau kesalahan dengan Allah itu dengan taubat, kesalahan dengan manusia yang minta maaf. Bagi kita memberikan maaf itu hal yang sederhana saja, Bapak, Ibu-ibu. Ini bentuk persiapan yang bisa kita lakukan. Kemudian, Bapak Ibu, ada nanti sekamar berempat orang. Ada yang satu rombongan, ada yang satu grup. Ya kan? Nah, ini penting, Pak, karena kita sama-sama pergi. Nanti persiapan kita saling tolong-menolong, meringankan. Yang punya orang tua apalagi, suami istri apalagi. Ya, tolong-menolong, lapangkan, mudahkan, saling peduli, saling mengingatkan. Kalau bisa Bapak Ibu tambah keluarga setelah pulang dari umroh. Ya, manasik sama-sama, ibadah sama-sama, kamas haji sama-sama, ya nak, balik ke Indonesia, balik sama-sama, tiba siko, aduh silaturahim. Nanti insya Allah ke surganya juga sama-sama. Walaupun bercalik kau wajah-wajah kau masuk surga, saya nampak macam ni. Alhamdulillah. Kalau dulu ibu masuk surga nanti cari-cari ambo dalam. Kau nak masuk surga nanti cari, betul nanti. Kalau ambo masuk surga nanti pertama mau tanya nanti jamaah umroh dulu kuah jemaah kan. Kirolah sedang menikmati surga di dalam kiranya. Nah, amin ya rabbal alamin. Kepedulian Pak, saling mengingatkan. Terakhir Bapak Ibu, ini yang penting, doa. Saya akan berbagi sedikit doa-doa supaya kita dimudahkan. Satu, nanti minta kepada Allah. Ya Allah, kalau tidak bisa ibu bahasa Indonesia, boleh bahasa Arab. Ya, akhirnya yang bahasa Indonesia sajalah. Ya, lihat bahasa Indonesia. Lai, ya Allah, minta. Ya Allah, mudahkan perjalanan hamba ya Allah. Masa tidak bisa menghitung itu? Minta kepada Allah. Ya kan? Yang kedua, jadikan aku tamu yang baik ya Allah. Sehingga tidak terlompe-lompe orang mengecek. Kita ini kan menjadi tamu Allah. Menjadi tamu manusia saja diurus, apalagi menjadi tamu Allah. Jadi yang selama ini orang berpikir, hati-hati begini, begini. Yang penting minta kepada Allah supaya menjadi tamu yang baik. Ikut cocok kan Pak, jadi tidak mengeluh-ngeluh dong. Nyo ndak ada hubungan makanan tu jawab mambuet. Ada yang cocok, ada yang tidak cocok. Cocok ndak cocok itu kita minta kepada Allah. Ya Allah, cocokkan dengan makanan, minuman, dengan cuaca, mau hangat, mau dingin. Kalau Allah cocokkan, selesai dah. Ya kan? Ambo besoknya pulang dari Mekah aku Pak, balik mau tambah besoknya Pak. Itu lama makan di situ. Ya kan? Nah, jadi jangan khawatir Bapak Ibu-ibu. Ya walaupun di ranah Minang kok tidak ada makanan lama sananya Pak. Ya kan? Awak kan dari Minang kok tidak ada makanan lama. Yang ada apa? Lama bana gitu ya. Tapi di Makkah kadang-kadang ada yang cocok. Maka itu minta kepada Allah supaya makanan, minuman, cuaca yang ada di situ besok masih panas. Ya, cuaca masih panas sampai bulan November, nanti Desember, Januari baru mulai. Kalau sekarang masih panas. Ya kan? Persiapan doa itu penting. Supaya nanti Allah cocokkan kita dengan ini lebih penting lagi Pak. Apalagi onder-dir lah mau pakai. Minta supaya Allah tahan wuduknya. Setelah berwuduk itu Pak, membaca kalimat syahadat kan, membaca doa wuduk, minta langsung, ya Allah, mohon ya Allah tahan wuduk hamba ya Allah sampai selesai ibadah hamba ya Allah. Kita kadang-kadang bisa 3 jam masuk ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, minimal kadang-kadang 2 jam. Mulai masuk sampai keluar tuh bisa 2 jam. Kadang-kadang dengan kondisi di luar angin, di dalamnya dingin Pak. Kalau di Masjid Nabawi itu rata-rata di dalam tuh dingin, yuk pakai AC. Kalau di Masjidil Haram ada yang dingin, ada yang tidak. Maka itu minta kepada Allah supaya sampai selesai wudhu aku tertahan Pak.
Coba bayangkan Bapak tiba di hati terasa patau dua. Kalau oleh sekadar bau dua saja Pak masih bisa di hati. Tapi kalau buang air lo turun ke bawah Pak. Beko naik kata tak bisa lo lah. Karena rapade kan. Nah, jauh sampai bau duanya, sampai buang airnya. Minta kepada Allah supaya Allah bantu kita menahan uduk kita sampai ibadah kita selesai. Kadang-kadang 3 jam Pak. Ya kan? Maka itu biasa-biasa kan kini ibu-ibu menjaga wudhu. Ya kan? Ini tadi kesehatan diceritakan oleh Ustaz tadi. Minta kepada Allah supaya kita disehatkan. Ambo dokter ambo dulu waktu kloter 1 2009 balik nyinyir jo kesehatan. Sampai dipasang masker tuh di pintu keluar. Coba yang ibu-ibu. Ya kalau sakit, tidak bisa manga-manga. Kalau sakit tidak bisa manga-manga, Pak. Oh, itu apa ibadah, tapi tidak dia pelihara. Makan tidak dijago, minum tidak dijago, ya nak. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau sekadar damam tiba situ, jadilah Pak. Ya kan? Kau tidak bisa manga-manga, bekobah. Maka itu perlu minta kepada Allah supaya diberi kesehatan. Ini kajian kita tentang persiapan.